Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bisari'atin nabiyil kiram wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun bimtisalil awamiri wajtinabun nawahi sirran wa alaniyatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan bersama siapapun kita hidup. Karena Allah memerintahkan takwa itu tidak hanya di depan orang banyak, tapi lebih-lebih kita ketika sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena hanya orang yang bertakwa yang dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di sisi Allah itu hanya tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan ini yang dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan besok di akhirat tempat hanya dua, surga dan neraka. Jalan menuju neraka itu juga banyak, dan jalan yang menuju surga itu pun banyak. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tolong sebutkan kepada kami di antara jalan yang memudahkan kami untuk masuk ke dalam surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu man yanamu wa tadkhulul jannata bisalamin." Jawaban Rasulullah sangat simpel sekali. Yang pertama, afsaus salam, tebarkan keselamatan, tebarkan salam sesama umat Islam. Ini perkataan yang sangat sederhana, tapi kadang kita berat untuk mengucapkannya. Padahal setiap kita berjumpa sesama muslim itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam. Memang sangat ringan, assalamualaikum, tapi itu sangat berat kadang di hati kita untuk diucapkan. Karena apa? Kadang lawan bicara kita menganggap itu hal yang sangat arogan, atau dianggap orang itu sombong kalau kita mengucapkan salam. Dianggap terlalu khusyuk dan lain sebagainya. Padahal itu tuntunan Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah.
dan itu bisa mempererat tali silaturahim. Jadi kalau kita setiap berjumpa dengan sesama muslim, kita mengucapkan salam, dijawab ataupun tidak, bagi kita itu bukan urusan kita. Yang jelas orang yang terdekat dengan Allah adalah orang yang mendahului salam, walaupun pahalanya lebih banyak orang yang menjawab salam. Kalau yang mengucapkan salam dapat 20 kebaikan, yang menjawab salam dapat 40 kebaikan. Separuh. Akan tetapi yang paling berat adalah mengucapkan salam. Sehingga Allah menilai orang-orang yang mengucapkan salam adalah orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan salam adalah sunnah, tapi kalau menjawab salam itu adalah wajib. Maka dari itu kata Rasul, afsus salam, tebarkan salam. Baik orang yang kita cintai, baik orang yang kita kenal, ataupun orang yang tidak kita kenal. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada musuh pun, kalau itu sesama muslim, tebarkan salam, ucapkan salam. Itu anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sangat senang, kadang ada orang lewat pakai sepeda motor, Assalamualaikum. Dijawab ataupun tidak, dia santai saja. Itulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Orang yang ringan sekali memberi makan kepada siapapun. Entah itu kepada sesama muslim, entah itu kepada orang yang kaya, entah itu kepada orang yang miskin, entah itu kepada orang non muslim. Kepada siapapun kita memberi makan, tetap Allah mempunyai nilai sendiri yang terbaik bagi orang yang memberi makan tersebut. Maka dari itu saya sangat memberikan apresiasi sekali kepada Takmir Masjid Sabilil Muttaqin yang telah menggalang, memberi dorongan kepada warga untuk belajar, untuk memberi pelajaran dan mengajari agar warga suka memberi makan. Entah makanan itu dimakan ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita memberi makan. Itu anjuran dari Rasulullah. Makanya adanya nasi barokah tiap Jumat di Masjid Sabilil Muttaqin. Ini tidak ada unsur paksaan. Dan tidak ada hal-hal yang mengikat di situ. Akan tetapi itu keluar dari hati nurani masing-masing untuk memberikan nasi barokah. Apalagi itu di hari Jumat. Hari Jumat adalah afdalul ayyam, paling utamanya hari. Malam Jumat adalah afdalul lail, paling utamanya malam. Maka dari itu, kalau orang bersedekah makanan di hari Jumat, maka itu adalah paling utamanya sedekah di antara kita sekalian. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersedekah harus dengan ikhlas. Seperti halnya kita membuang kotoran dari perut kita. Siapapun yang mengambil, entah itu yang mengambil orang yang menyakiti hati kita, itu bukan urusan kita. Justru itu kalau kita rela, itu pahalanya lebih besar daripada dimakan oleh teman kita sendiri. Kenapa? Karena itu perlu dorongan, perlu perjuangan untuk bisa ikhlas. Makanya Rasulullah mengatakan silman kotoat. Berbaiklah kita, berbaiklah kalian kepada orang yang memusuhi kalian. Itu artinya sangat luas para jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kadang kalau kita memberi ke teman itu wajar. Memberi kepada tetangga yang kita baik, sesama baik, itu wajar. Tapi kalau kita mampu memberi makan kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu yang sulit. Sulit sekali kita jalani. Padahal itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, akhlak yang paling mulia itu apa?" Silman kotoat, kata Rasulullah.
Akhlak yang paling mulia itu orang yang baik dengan orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Tapi itu sangat berat para jamaah hadirin sekalian, sehingga pahalanya itu yang paling utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua, jalan untuk menuju surga, tiket untuk menuju surga. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, bersilaturahim kepada siapapun, sesama muslim, kepada tetangga, kepada teman, terutama kepada orang tua. Dianjurkan oleh Rasulullah paling lambat, paling lama kita bersilaturahim dengan orang tua itu seminggu sekali. Kalau kita Kamis itu bersilaturahim dengan orang tua, entah itu orang tua itu masih hidup ataupun orang tua sudah meninggal. Loh, bagaimana kita bersilaturahim dengan orang tua yang sudah meninggal? Datangi kuburannya. Karena ruh orang tua yang sudah meninggal ada di kuburan di sana, di alam barzah, tepat di situ. Itulah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan orang yang meninggal itu ada di alam arwah, ada di alam barzah. Itu namanya alamul jabarut, di mana alam jabarut tersebut bisa melihat alam gaib, tapi bisa juga melihat alam nyata. Maka orang ahli kubur itu sangat bangga kalau melihat anaknya melakukan kebaikan. Ahli kubur sangat bangga kalau anaknya dilihat datang ke kuburannya membaca surah Yasin, tidak bisa membaca Yasin, membaca surat Al-Fatihah, tidak bisa membaca Al-Fatihah. Apa yang bisa di dalam kita? Bisanya hanya berzikir Allah, Allah, tidak apa-apa. Kita hanya bisa baca sholawat sallallahu ala Muhammad, itu juga tidak apa-apa. Dan pahalanya itu akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Sehingga Rasulullah pernah berjalan, ada dua kuburan di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu satu dijadikan dua, yang satu ditaruh di kuburan satunya, dan yang separuh itu ditaruh di kuburan satunya. Para sahabat bertanya, untuk apa ya Rasul? Makam ini jenazahnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dosa ghibah atau dosa ngerasani. Kemudian dosa yang kedua, yang satunya kalau kencing berdiri. Kemudian oleh Rasulullah ditaruh pelepah kurma itu di atas makamnya, sampai Rasulullah berkata, semoga Allah mengampuni, menurunkan rahmat kepada kedua jenazah ini sebelum pelepah kurma ini kering. Hanya dengan pelepah kurma, apalagi kita membaca surat Yasin, membaca surat Ikhlas, dikirim langsung kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, itu pasti itu diterima oleh Allah dan disampaikan kepada roh yang ada di alam barzah tersebut. Wasilul arham, bersilaturahim, itu merupakan tiket, salah satu tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sallu, bersolat, solatlah kalian ketika orang-orang dalam keadaan tidur. Ini bukan solat fardu para jemaah, tapi solat tahajud, solat di tengah malam ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Itulah tiket yang bisa kita jadikan untuk bisa masuk ke dalam surga. Namun perlu kita ingat, tiket yang pertama itu yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat. Kemudian yang 4 tadi adalah tambahan agar orang itu diprioritaskan
tanpa pertanyaan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad